Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wasallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wa adina wa arda'na ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah selesai menunaikan salat fardu maghrib. Seperti biasa kita duduk sejenak, tidak patah ya, dalam setengah jam saja sudah masuk waktu isya nanti. Sekejap saja berbincangkan benda yang bermanfaat untuk kita insyaallah ya. Dan tajuk sorotan akan dikaitkan dengan tajuk khutbah Jumat. Walaupun khutbah Jumat itu menyorot tentang belia, tapi sebenarnya sesuai untuk semua peringkat usia. Dalam khutbah Jumat ada beberapa benda yang perlu di-highlight. Di sini ada dicadangkan beberapa gagasan untuk membina belia, membina daya tahan, daya saing. Cakap di sini, adapun antara beberapa panduan yang boleh diamalkan oleh para belia sebagai benteng yang paling ampuh dan kokoh dalam mengharungi kehidupan di era globalisasi yang serba mencabar, ada 3 di sini. Yang 3 ini perlu untuk semua orang, bukan belia saja. Dalam khutbah Jumat muka surat 3 dan 4, kebetulan ada teks khutbahnya di sini ya. Pertama, menjaga ibadat salat. Dalam khutbah ini disebutkan sembahyang, tapi kata ulama sembahyang dengan salat tidak sama. Kata ulama lah ya, menjaga salat. Salat ini kena jaga. Apa yang mau dijaga? Pertama, syarat rukunnya, pekerjaan salat, kualiti salat, masa salat, tempat bersolat, masanya karena tepat waktu, solat yang dipelihara dengan baik, ada azan, solat itu perlu kepada azan, solat itu perlu kepada masjid. Bila kita lihat ayat pertama dalam Quran yang membicarakan solat, ayat 3 suratul Baqarah. Boleh kita baca ya, karena rata-rata jemaah hafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق الله العظيم. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Ayat 3, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Kata ulama, buka tafsir ya, bukan buku fiqh saja dibaca, buka tafsir, bukan hadis. Nak bicara tentang salat, jangan hanya buku fiqh saja dibaca. Karena baca tafsir, baca hadis, bila dibuka tafsir tentang ayat yuqimunas shalah, dalam tafsir dicakap
Salat fardu berjamaah di rumah Allah ataupun di surau dan masjid. Buka tafsir. Tengok juga ayat lain. Nah, tengok ayat lain selain ayat tadi, ada lagi dalam muka surat 7 ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini ayat tentang salat. Tapi dalam khutbah Jumat tak sempat diuraikan semuanya, karena khutbah itu menunjuk jalan saja. Ini jalannya, tempuhlah, pelajarilah, dalamilah. Ayat 43 surat Al-Baqarah, wa aqimus shalah wa aqimus shalah. Tadi dalam ayat 3 Al-Baqarah, wa yuqimunas shalah wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, laksanakanlah zakat, bayarlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk. Kata ulama, maksud rukuk bersama orang yang rukuk ini salat berjamaah, bukan salat sendiri. Tengok tafsirnya ya, tengok tafsirnya. Subhanallah. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk di masjid, di surau. Di sana orang yang rukuk sama-sama. Ini kata ulama termasuk dalil memberi berat tentang salat berjamaah. Belia kalau tak salat berjamaah tak boleh, tak jadi. Nak membangun belia, nak membangun masyarakat, membangun umat, mesti salat berjamaah. Rasulullah mendidik sahabat dengan masjid, dengan salat berjamaah. Salat berjamaah ditanya lepas salat, dicari, unjar bang, tanya, Haji di mana tadi kan? Datang tapi terlambat, ditanya juga tuh, Haji tadi imam dah baca Fatihah baru join, ditanya. Karena kata ulama ya, kata ulama, wala yafutu ahadan salatun illa bizambin. Ini rumusan dibuat oleh ulama, rumusan, wala yafutu ahadan salatun illa bizambin. Orang itu kalau ketinggalan sholat, kenapa dia tinggal, kenapa terlambat? Bizambin, artinya dosa, karena dia dosa dia terlambat, karena dosa dia tak datang. Ini rumusan yang oleh ulama. Wala yafutu ahadun salatun, wala yafutu ahadan salatun illa bizambin. Orang yang terlambat, orang yang masbuk itu karena ada kes dengan Allah, ada zambun, ada dosa yang menyekatnya. Subhanallah, subhanallah. Nah, kita lihat lagi ayat tentang salat. Surah Al-Mu'minun. Tengok juz 18, awal juz tentang salat. Subhanallah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Halaman berapa? 342. Boleh kita baca sampai contohnya ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Sebenarnya sampai ayat 11 tuh ya. Kita teruskan sedikit lagi. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Sadaqallahu azim. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Kalau berjumpa ayat yang bisa, yang menggembirakan, minta selanjutnya. Ya Allah, saya mau ini ya Allah. Ya Allah, saya mau ini. Jangan diam saja. Allah sudah membuat tawaran. Tawaran sudah dikasih, tak diminta, berarti tidak perlu, berarti tidak mau. Allahumma ja'alna minhum. Ini tentang salat yang excellent, salat yang baik, salat apa namanya? Salatul khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khasyi' itu khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang beriman. Beruntung ya. Beruntung. Subhanallah. Ada juga nanti di penghujung Quran orang yang salat tapi celaka dan neraka untuk dia. Ada juga nanti. Ini resultnya apa? Tengok ayat 11. Alladzina yarisuna al-firdaus. Resultnya surga firdaus. Surga yang paling top sekali. Rasulullah dalam doa, dalam hadis baginda mengatakan kalau minta jannah minta firdaus. Allahumma rzuqna al-firdaus. Rasulullah mengatakan dalam hadis baginda kalau nak minta surga minta firdaus. Allahumma rzuqna al-firdausil a'la. Allahumma ij'alna min ahli firdausakal a'la. Amin ya rabbal alamin. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang yang mu'minun, orang beriman. Orang yang beriman yang macam mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang khusyuk salatnya. Kita perhatikan ya, Yang Mulia Al-Fadil Rais Kupu SB, kemana-mana dia kempen sholat, bengkel sholat, menghalusi sholat, pergi ke masjid, di Kupu SB buat program bengkel sholat. Subhanallah, menghalusi sholat. Sholat ini kalau tidak dihalusi takkan khusyuk. Sholat kalau tak khusyuk takkan untung. Nah, di sini qad aflaha, untung orang yang sholatnya khusyuk. Kalau sholat tak khusyuk rugi. Apa keuntungan pertama di sini? Tengok ayat 3. Ini keuntungan yang diarahi oleh yang sholatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka meninggalkan benda yang sia-sia. Yang sia-sia. Tidak mau yang sia-sia. Karena usia pendek. Tempo di dunia singkat. Kalau dia masih berbuat yang sia-sia, berarti sholatnya tidak betul. Orang yang betul sholatnya, lepas sholat tidak mau lagi benda yang sia-sia. Dia menjadi benda yang bermanfaat saja.
Jadi di antara sifat orang yang untung salatnya, yang khusyuk salatnya, menjauhi benda yang sia-sia. Kalau kita lihat dalam tafsirnya ya, sebagai contoh tafsir Al-Munir. Sekarang tafsir Al-Munir banyak menjual. Tengok keterangan ayat 3 dalam tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, tokoh antara bangsa yang diberi oleh kerajaan Malaysia anugerah tokoh Ma'al Hijrah tahun 2008. Malaysia memilih tokoh seluruh dunia untuk dikasih pingat tokoh Ma'al Hijrah tahun 2008, diberi kepada Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Profesor ini ada mengarang tafsir Al-Munir namanya. Kami dekat Salihin kami baca, kami pelajari tafsir Al-Munir Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, 5 hari seminggu belajar tafsir Al-Munir di Masjid Salihin. Sekarang baru habis surah Al-Qari'ah, mungkin besok mau masuk surah At-Takatsur. Kami start dari bulan Ramadan, 1 Ramadan start surat An-Nas, suratul Falaq yang dibaca imam dalam sholat tadi. Kami start dari ujung. Besok insyaallah surah At-Takatsur, Alhaqumut Takatsur. Baik, dalam tafsir itu diterangkan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, manusia sekarang banyak terperangkap, terjebak ke dalam perkara yang sia-sia disebabkan media. Bacalah. Manusia terperangkap, terjebak, terpuruk, terbenam dengan perkara yang sia-sia disebabkan media. La ilaha illallah. Waktu Prof itu menulis tafsir ini belum ada handphone lagi macam sekarang. Karena dia tulis tafsir itu mungkin tahun berapa ya, 80-an abad yang lalu kah? Boleh tengok nanti. Belum ada handphone lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengoklah ya. Kalau pergi ke library ada. Tadi Amba jumpa jemaah, dia beli satu set 30 juz 15 volume, satu volume 2 juz. Tanya berapa harganya, senang saja dia cakap 600 katanya. Dia gembira menyebut angka 600 itu Pak, bukan cakap mahal 600, bukan cakap macam itu. Malah ada jemaah cakap, saya akan kasih Ustaz satu set nanti katanya. 600 ringgit dibeli untuk mendalami ilmu. Subhanallah, subhanallah. Dan di internet ada dia punya file PDF, boleh di-download. Terutama juz yang terakhir, juz 29 dan 30, free. Boleh download ya, tafsir Al-Munir. Inilah orang yang excellent sholatnya, belia yang excellent, remaja yang excellent, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orangnya akan menjauhi benda yang sia-sia. Subhanallah. Dalam hidup ini sama ada benda itu penting, wajib, ada penting, sunat, penting juga, atau sia-sia, haram, atau tidaklah haram sangat, mungkin makruh tapi sia-sia juga. Yang rugi tidak, untung tidak, yang mubah taklah sia-sia. Tapi kalau terlalu banyak dengan yang mubah, berarti nanti yang fardu akan terjejas, yang sunat akan terjejas. Terlalu banyak dengan yang mubah,
pada dasarnya ini mubah, harus. Bila diperturutkan, tengoklah, katalah, tengok game. Game pada dasarnya mubah, tapi kalau sudah diperturutkan, ada orang buat kajian ya, ada orang membuat kajian, orang-orang pakar dalam psikologi, dalam kesehatan. Budak-budak banyak yang rosak disebabkan game. Budak-budak banyak yang rosak disebabkan game. Budak-budak itu sebetulnya diisi dengan Quran, diisi dengan Quran. Ini diisi dengan game. Rusak dibuatnya. Pada dasarnya boleh, bukan haram. Tapi bila sudah tak mau baca Quran, tak mau belajar, tak mau sholat, time sholat main game, time azan main game, la ilaha illallah. Azan berkumandang di masjid, di rumah anak-anak masih depan handphone, masih depan TV, masih depan internet. Bahaya. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ayat 3 ini orang yang menjauhi benda yang sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Zakah ini kata ulama ada dua maknanya. Pertama zakat harta, yang kedua zakat jiwa. Zakat harta membayar zakat. Zakat jiwa membersihkan jiwa. Ada dua maknanya. Ada dua. Zakah ada dua maknanya. Zakah mana zakat, zakat mana tazkiyah. Kemudian yang ayat nomor 5, orang yang menjaga harga dirinya, tidak mau terjebak, terpengaruh oleh wanita yang haram, yang bukan mahramnya ya. Kemudian melompat ke ayat 8, orang yang menjaga amanah, orangnya amanah, tidak mau mengabaikan amanahnya. Seterusnya ayat 9, orang yang memelihara salat. Salatnya sudah khusyuk, kemudian dijaga salat itu. Salat ada khusyuk. Ayat 2 tadi, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya sudah khusyuk, kemudian perlu dijaga. Karena salat yang khusyuk, salatnya khusyuk. Balik rumah kalau dia tak jaga dengan Quran, rusak salatnya. Balik rumah rusak salatnya. Itu maka dikatakan di sini walladzina ala salawatihim yuhafizun. Salat itu akan perlu dijaga sebelum salat, waktu salat, sesudah salat. Dijaga dengan Al-Quran. Ya sebelum Covid saat itu tazkirah di Masjid Jerudo, lepas Isya masjid sudah kosong, ada jemaah seorang baca Quran, agak Haji, orang sudah balik rumah semuanya, Haji berapa lagi baca Quran nih? Tidak marah dia ditanya, dicakap, memanglah tadi baru selesai sholat, saya tidak tahu sholat saya itu ada kualiti tak? Saya bimbang sholat saya banyak masalah. Itulah saya baca Quran mengcover kelemahan dan kekurangan sholat saya. Itu yang betul. Orang yang sholat merasa sudah tenang dan senang, tidak bimbang dengan sholatnya, itu tak betul. Yang betul, orang yang sholat lepas sholat dia, ya Allah, macam mana sholatku tadi ya Allah, macam mana sholatku tadi ya Allah. Lalu dikawenya dengan Quran, ya Allah, tolonglah tutup kelemahan sholatku dengan Al-Quran. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang yang menjaga sholatnya dengan baik, ulaika humul warisun. Tengok ayat 10, mereka lah yang akan jadi pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarisuna al-firdaus.
pewaris surga Firdaus. Hum fiha khalidun, yang kekal di dalamnya. Inilah ya, kalau kita bicara tentang salat, ayat-ayat salat kena dikaji. Nah, kita lihat suratul Ankabut. Melompat suratul Ankabut tentang salat juga, juz 21. Tadi juz 18, sekarang juz 21 halaman 401. Penghujung juz 20 beralih kepada juz 21 ayat 45. Suratul Ankabut ayat 45. Dalam Quran ada suratul Ankabut ya. Ankabut labah-labah. Boleh dibaca ayat 45 halaman 401. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu perintah bertilawah. Tilawah membaca yang tersurat, menggali yang tersirat, bukan baca saja. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca dan hayati Al-Quran. Wa aqimis salah. Baru salat. Bukan salat tidak ada Quran, bukan salat tidak ada tilawah. Salat perlu pada tilawah. Masuk masjid, Quran tak baca, Quran tak pegang. Balik rumah tak ada Quran. Bukan itu yang disuruh. Yang disuruh Quran, salat. Quran, salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang itulah yang akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak lagi yang dibincang tentang ayat-ayat salat ni ya. Baru satu, tadi ada lagi, ada tiga tadi. Selain dari salat, Quran, selain daripada Quran, bersahabat dengan sahabat yang saleh. Boleh dirujuk khutbah Jumat ya. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. Wa'atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita ala nafsik anta kama asnaita ala nafsik anta kama asnaita ala nafsik ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.